Jadi pada materi hari ini kita akan melanjutkan untuk mata kuliah sosioinformatika ya. Di dalam materi kali ini yang akan kita pelajari mengenai e-government atau pemerintahan elektronik. Anda pernah dengar istilah itu, e-government? Anda pernah dengar? Belum, Pak. Belum. Tapi sebelum kita mulai materi, ini yang hadir cuma 16 orang ya. 16 orang. Berarti yang di absen nanti cuma 16 orang saja. Karena apa? Sekarang sudah jam 9:01 ya. Sudah semakin mungkin kenapa Kak? Jenuh Kak kuliah begini? Jenuh? Kuliah online jenuh Kak? Tidak, Pak. Tidak juga? Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan materinya mengenai e-government atau pemerintahan elektronik. Jadi kalau kita berbicara mengenai e-government berarti E-nya ini artinya elektronik ya. Pemerintahan elektronik artinya semua layanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah menggunakan elektronik. Nah, itu maksudnya itu e-government atau sudah menggunakan yang namanya teknologi informasi. Mungkin sudah Anda banyak tahu, Anda sudah gunakannya mengenai pelayanan elektronik milik pemerintah ya. Anda sering biasa gunakan. Nah, itu disebut dengan e-government. Ya. Yang bisa kita lihat di sini yang pertama apa itu e-government? Jadi e-government itu sebuah infrastruktur IT yang dibentuk pemerintah untuk melayani masyarakat dalam bentuk teknologi informasi. Jadi ini ya. Jadi sebuah IT atau infrastruktur IT teknologi informasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dalam bentuk teknologi informasi. Di sini kira-kira apa yang Anda pernah lakukan ya? Kalian pernah lakukan atau pernah misalnya menggunakan aplikasi yang namanya e-government. Kira-kira contohnya apa? Artinya aplikasi pemerintah yang Anda pernah lakukan atau pernah gunakan itu aplikasi. Kira-kira aplikasi apa? Belum ada? Belum ada yang Anda gunakan aplikasi e-government atau aplikasi pemerintah? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah. Oke, belum ada kita lanjut ya. Nanti saya akan jelaskan. Di sini katakan bahwa tadi sama ya. Artinya elektronik, ya. Government artinya pemerintahan atau pemerintahan elektronik yang merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasi pemanfaatan komputer, jaringan komputer dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan pada publik, ya, seperti itu. Bentuk e-government misalnya administrasi kependudukan. Terus pemerintahan, informasi masyarakat, sistem informasi, website, aplikasi, mobile. Jadi ini ada beberapa bentuk government ya. Mengenai yang pertama administrasi kependudukan. Ini berbicara mengenai data kependudukan. Anda sudah bisa lihat data pendudukmu melalui online? Sudah, Pak. Hah? Sudah? Sudah, Pak. Iya, Pak. Bagaimana caranya?
di Pak di websitenya apa sih? Penduduk apa? Dukcapil. Catatan sipil ya. Oh, Catatan sipil. Dukcapil atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil ya. Nah, jadi itu, jadi Anda manfaatkan ini informasi-informasi layanan pemerintah ya. Terus pemerintahan informasi. Misalnya kalau di Sulawesi Tenggara mungkin pemerintahan Sultra ya, .gov ya. Nah, terus informasi masyarakat ya. Terus sistem informasi baik itu berupa website dan mobile aplikasi yang digunakan untuk pemerintah dalam melayani masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, seperti itu ya. Yang Anda tidak manfaatkan. Terus tujuan e-government untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasis teknologi informasi. Maksudnya ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umumnya, public service berbasis IT. Nah, bagaimana masyarakat itu dilayani dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Contohnya misalnya kita mau bayar pajak, ya, pajak misalnya pajak perusahaan, pajak pribadi, ya itu tidak perlu lagi kita ke kantor pajak, ya, atau pergi buat NPWP. Sudah ada websitenya ya, website pajak DJP, namanya DJP online. Anda bisa online dan membuat NPWP secara online dan melaporkan pajak penghasilan Anda ya, penghasilan Anda. Jadi di sini meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Nah, itu mendukung pemerintah yang bersih dan transparan. Jadi dengan adanya teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, ya semua itu birokrasi akan terpangkas ya. Selama ini mungkin sebelum adanya sistem atau teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang sifatnya manual, apabila kita ingin mengurus sesuatu itu ribet sekali ya. Harus lewat sini, pintu ini, lewat ini. Terubah birokrasinya. Seharusnya kita bisa selesai dengan 2 langkah atau 3 langkah. Ini mungkin dengan adanya birokrasi seperti itu, belum adanya e-government, itu mungkin ya, mungkin 5 kali, 5 langkah baru bisa selesai. Seharusnya 1 langkah saja kita selesai dengan menggunakan e-government. Ini lantaran terlalu banyak birokrasi dalam sistem pemerintahan ya. Jadi pemerintahan yang bersih atau good government ya. Transparan, artinya ditahu semuanya apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu laporan-laporannya, laporan keuangan dan sebagainya akan kelihatan ya. Nah, seperti itu. Terus itu tujuannya membantu memperbaiki birokrasi ya, birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan, serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Jadi di sini untuk memangkas birokrasi, perbaikan manajemen waktu. Mungkin Anda mengurus selama ini, Anda misalnya mengurus KTP atau dan lain sebagainya ya, Anda urus melalui pemerintah, ya, tapi belum ada aplikasi atau sistem informasi yang diterapkan di pemerintahan itu. Mungkin waktunya lama, selesai ya Anda urus. Tapi begitu adanya aplikasi atau sistem informasi dalam pemerintahan itu mungkin sehari saja sudah bisa selesai ya. Nah, seperti itu. Itu maksudnya perbaikan manajemen waktu semakin singkat ya. Semakin singkat kita lakukan karena adanya teknologi informasi. Terus perbaikan manajemen keuangan. Nah, dengan adanya sistem informasi di pemerintahan mengenai keuangan, semua laporan-laporan itu akan kelihatan ya. Transaksi-transaksi akan kelihatan yang telah dibuat oleh aplikasi untuk kebutuhan pemerintah serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan ya, dan lain sebagainya. Jadi ini manfaat dari atau tujuan dari e-government ya. Bisa lihat. Selanjutnya implementasi e-government. Yang pertama itu adanya kebutuhan masyarakat ya. Adanya kebutuhan masyarakat. Sekarang kita mulai informasi mengenai cara membuat SIM bagaimana,
ya. Terus apalagi yang Anda biasa lakukan, ya? Cara membuat KTP bagaimana persyaratannya, membuat SIM bagaimana aturannya, ya? Karena itu ada informasinya. Cara membuat NPWP bagaimana, ya? Cara membayar pajak bagaimana. Nah, ini yang akan diimplementasikan oleh pemerintah menggunakan teknologi informasi sesuai kebutuhan masyarakat, ya. Bagaimana membayar pajak, ya, pajak motor, pajak mobil. Nah, itu karena adanya kebutuhan masyarakat, ya, terus ada tanggapan pemerintah, maka dibuatkanlah implementasi yang namanya e-government. Seperti itu, ya. Jadi semakin meningkat kebutuhan masyarakat, ya, otomatis pemerintah harus menyediakan infrastruktur atau yang disebut dengan e-government, ya, agar dapat diaplikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima informasi apa yang mereka butuhkan. Ini yang disebut dengan implementasi e-government. Itu, ya. Kalau Anda urus SIM bagaimana? Urus apa? Urus bayar pajak bagaimana, Kak? Online kah? Jangan lupa pajak misalnya PDAM, pembayaran listrik. Bagaimana sistemnya? Bagaimana? Nggak pernah kalian bayar, Bi? Bukan kalian bayar, Bi? Bayar listrik, PDAM. Ya Pak. Bukan, Di? Jadi coba-coba minta gunakan itu aplikasi-aplikasi yang disediakan pemerintah untuk melakukan transaksi supaya Anda bisa tahu. Kalau misalnya dalam bidang perbankan kan banyak, banking dan lain sebagainya, ya. Dan pemerintahan lainnya. Nah, supaya Anda tidak perlu bayar manual lagi, pergi di kantor pos, kan pembayaran biasa begitu. Di kantor pos, ya, tempatnya biasa di bank. Dan datang di sana secara manual atau bawa berkas. Kalau ada teknologi informasi, Anda bisa gunakan, manfaatkan, ya. Tanpa harus keluar, kita sudah bisa melakukan transaksi pembayaran. Nah, seperti itu. Dan ini sekarang yang dibuat oleh pemerintah, bagaimana caranya pemerintah, misalnya khususnya Sulawesi Tenggara, pemerintahan Sulawesi Tenggara, bagaimana dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang cepat, ya, yang cepat, akuntabel, dengan menggunakan yang namanya e-government. Gitu. Terus yang berikutnya, di sini ada tiga elemen utama e-government. Ada masyarakat, ya, ada operator, ada pengambil keputusan. Masyarakat ini artinya masyarakat yang akan menerima informasi. Misalnya di sini masyarakat semakin mudah memperoleh KTP melalui KTP dan pembayaran pajak. Ya. Memang betul, ya. Anda sudah, kan kalian punya KTP di? Tidak ada tuh? Ya Pak. Diuruskan nggak atau urus sendiri? Urus sendiri. Urus sendiri Pak. Urus sendiri tuh. Cepat tidak? Tunggunya Pak lama. Menunggu terbitnya itu Pak lama. Memang pertama-tama kan baru uji coba itu biasanya seperti itu. Karena banyak orang yang ngurus, ya. Terus Anda belum dikenakan pajak, ya. Belum dikenakan pajak, artinya pembayaran pajak pribadi, ya. Nanti itu ada, kalau Anda urus NPWP, karena sekarang itu orang buka tabungan di rekening. Ada bank itu yang minta NPWP, syaratnya untuk membuka nomor rekening di bank. Ada yang minta syaratnya adalah NPWP. Nah, untuk mendapatkan NPWP, nomor wajib pajak, ya, Anda harus daftar di DJP online, ya, Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mendapatkan NPWP Anda harus registrasi di situ. Tidak perlu lagi kamu pergi di kantor pajak mengurus kantor pajak. Banyak sekali orang, ya. Nah, Anda bisa lakukan membuat NPWP secara online. Ini pelayanan masyarakat. Jadi ada 3 fungsi. Terus operator di sini bertugas mengoperasikan sistem informasi. Artinya adminnya ini, ya, yang menghandle keamanan data, layanan jaringan, input data. Jadi semua yang berhubungan dengan teknologi informasi, mulai dari yang menjadi admin mengoperasikan
aplikasinya itu, menjaga keamanan datanya, terus layanan jaringannya bagaimana, terus input datanya bagaimana. Itu disebut dengan operator. Terus ada pengambil keputusan. Pengambil keputusan ini adalah pemerintah, ya. Pemerintah misalnya mengambil keputusan dengan ini digunakan metode fuzzy logic, ya. Jadi dalam hal ini kalau ada masih ada kendala-kendala di lapangan mengenai pelayanan masyarakat, misalnya kendalanya misalnya jaringan infrastrukturnya, atau misalnya dari segi pelayanan masih lama, masih agak lama misal selesainya, ya, apa yang Anda urus itu. Nah, makanya di sini pemerintah bisa mengambil keputusan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan, seperti agar sistem yang digunakan itu dapat lebih baik, ya, seperti itu. Jadi ada 3 elemen utamanya daripada e-government. Ada masyarakat, ada operator, ada yang mengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nah, Pak. Ya, silakan. Kalau kayak tilang elektronik yang baru-baru diberlakukan, Pak, itu termasuk kategori e-government atau enggak, Pak? Tilang elektronik e-government. Kan itu kan milik pemerintah, polisian. Yang namanya pemerintahan itu baik pemerintah dalam negeri maupun yang BUMN. Aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh pemerintah, polisi kan pemerintah, jadi disebut dengan e-government. Jadi nanti hati-hati kalian ini, sudah terapkan kalian ini, dipasang di beberapa titik, ya, di MTQ itu lampu merah. Kalau Anda tidak pakai helm, ya, atau tidak misalnya pakai mobil atau tidak pakai tidak pakai sabuknya itu, ya, sabuk pengaman, terus helm itu misalnya dari ikat, ya, lampu merah misalnya belum lampu merah Anda sudah lewat, hati-hati seperti itu. Anda otomatis terekam di CCTV. Jadi cara kerjanya begini tuh, tilang elektronik. Kamu tidak tahu kamu melanggar. Jadi misalnya Anda bawa motor atau bawa mobil, ya, tiba-tiba di situ Anda tidak tahu, ya. Walaupun Anda sudah tahu juga, tapi biasa kita lupa, ya. Dipasang CCTV, ya, yang mengambil gambar. Tiba-tiba Anda tahunya Anda tidak melanggar. Tiba-tiba datang surat, Anda disurati, dan kelihatan nomor polisimu, ya, nomor plat motormu, plat mobil, itu kelihatan di situ. Dicari di database kepolisian, oh ini miliknya ini, alamatnya di sini. Nah, langsung tiba-tiba Anda dapat surat. Nah, suratnya itu mungkin lewat kantor pos dikirim ke rumah Anda. Anda heran, datang ini surat tilang elektronik. Seperti itu, datang suratnya, Anda baca. Nah, tinggal Anda menunggu proses sidang, terus pembayaran apa kan namanya, pembayaran tilang. Nah, nanti ada notifikasi di handphonenya Anda, ya, notifikasi atau masuk email, ya, berupa informasi mengenai itu tilang elektronik, apakah ikut mau sidang, ya, atau membayar kesalahan seperti itu. Dan tidak tahu kita bersalah atau tidak. Tiba-tiba datang surat sama kita, disurati. Memang ada buktinya, ya, bahwa Anda melanggar ini. Itu kemarin sudah mulai sepertinya. Kemarin ini ada beberapa titik dipasang di tempat-tempat keramaian seperti MTQ, mungkin daerah Nono sana, ya, hati-hati. Kalau Anda lihat di situ, walaupun harus Anda lengkapi, ya, atau ikuti aturan-aturan yang ada supaya Anda tidak melanggar aturan-aturan kepolisiannya, aturan lalu lintas atau aturan lalu lintas yang lain, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Itu satunya, ya. Terus yang kedua, ini ada mau SIM online-nya, SIM online. Tapi belum meluncurkan ini. Saya dengar ada yang bilang sudah meluncurkan, tapi bisa cek di Android, ya. Belum ada di Play Store, ya. Tapi beritanya, ya, apakah ini membuatan SIM online
atau membuat baru atau perpanjangannya saja, perpanjangan SIM. Misalnya kalau mau mati SIM-mu, Anda bisa perpanjang melalui aplikasi SIM online. Ya, seperti itu. Ada nanti dekat-dekat ini akan ada yang namanya SIM online-nya. Yang seperti itu harus Anda manfaatkan ya. Jadi kita harus tahu layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sehingga kita bisa gunakan itu layanan tersebut ya. Artinya dapat memudahkan kita untuk melakukan ya atau menggunakan aplikasi. Dengan menggunakan aplikasi dapat memudahkan kita untuk melakukan misalnya pembayaran, transaksi lainnya ya, dan mendapat informasi dari layanan-layanan dari pemerintah. Nah, seperti itu. Berarti kan banyak sekarang Pak kemarin bantuan-bantuan ya terkait dampak COVID-19. Ada apa lagi bantuannya? BLT. Apalagi banyak ya. Ada BSU, bantuan subsidi tunai. Ada PKM, MKM ya. Itu harus manfaatkan itu. Ya. Supaya kalau ada bantuan begitu, ya Anda manfaatkan. UKT ya, UKT. Kalau kemarin saya tunggu itu waktu UKT, kenapa sedikit sekali yang kasih masuk berkasnya? Sebenarnya Anda kasih masuk berkas apa? Kasih masuk berkas itu banyak sekali. Kenapa sedikit sekali? Artinya kalian disampaikan seperti itu, tolong diperhatikan. Dapat semua itu kemarin UKT-nya ya, bahkan 2 semester itu, kalau tidak salah. Makanya yang seperti itu, yang namanya bantuan seperti itu, ya, tolong Anda perhatikan. Ini dapat membantu kita, membantu masyarakat terkait dampak COVID. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Definisi e-government-nya sama sebenarnya tadi ini ya. Bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi. Jadi di sini ada pemerintah, ya, ada masyarakat, ada swasta yang berbasis teknologi informasi. Muncul sebagai wujud dari jalannya government, bentuk tata kelola terhadap implementasi government, antara government dan e-governance saling berhubungan antara satu sama lain. Ya. Lanjutnya, ini tadi yang pertama e-governance, ini namanya lagi ya 3 pelaku utama di e-governance. Jadi berbeda itu ya e-government dengan e-governance. Ya. Kalau e-governance ini ada pemerintah, penentu pemberian kebijakan, menjalankan aspirasi rakyat. Ya. Terus ada masyarakat, memantau dalam jalannya pemerintahan, memberi masukan ke pemerintah. Pihak swasta, para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, atau distribusi. Jadi ini disebut dengan 3 pelaku utama e-governance. Jadi governance itu ada pemerintah, ada masyarakat, ada swasta. Misalnya begini, kenapa ada swasta? Pemerintah ini membuat kebijakan menjalankan aspirasi dari masyarakat. Ya. Kan misalnya aspirasi masyarakat itu misalnya ingin bangun jalan, ingin bangun jembatan, ingin bangun rumah ibadah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu aspirasi masyarakat. Ingin misalnya ada bantuan. Nah, terus di sini masyarakat setelah dilakukan pemerintah ini membantu masyarakat ya, mendengarkan aspirasi masyarakat ini membantu pemerintah ya dan memberikan masukan. Dan hal ini memberikan masukan kepada pemerintah mengenai misalnya tata kelola atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat. Nah itu ya, memberikan input atau masukan kepada pemerintah dalam menjalankan apabila pemerintah memberi kebijakan dan menjalankan aspirasi rakyat. Di sini pihak swasta sebagai pihak ketiga ya. Misalnya
di sini sebagai pelaku bisnis, ya, baik itu kegiatan industri, kegiatan penjualan, pembelian, ya, distribusi dan lain sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan governance, ya, e-governance. Beda e-government, beda dengan e-governance. Jadi e-governance ini ada pemerintah, ada masyarakat, ada pihak swasta. Jadi pemerintah ini hanya tujuan menentu pemberi kebijakan untuk mendengar aspirasi masyarakat atau keinginan masyarakat, ya. Terus masyarakat ini memantau atau memberi masukan kepada pemerintah. Terus yang ketiga ada pihak swasta. Pihak swasta ini berupa bisnis, ya, pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis seperti industri, penjualan, pembelian, distribusi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya, pihak swasta dalam e-governance sebagai motor penggerak untuk menyediakan tenaga kerja siap pakai dalam implementasi teknologi informasi. Ya. Jadi di sini pihak swasta ini, ya, dan swasta ini kan artinya sebagai konsultan, ya, konsultan IT mungkin, ya, konsultan IT yang menyediakan sumber daya manusia yang siap pakai dalam bidang teknologi informasi. Mensuplai barang dibutuhkan di dalam implementasi baik untuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, ini pihak swasta. Jadi kalau Anda misalnya mau jadi konsultan IT, bisa. Menjadi konsultan IT bisa. Kamu menyediakan tenaga IT, sumber daya manusianya dalam bidang teknologi informasi. Terus kamu menyediakan juga yang namanya perangkat keras, perangkat lunak, ya, untuk kebutuhan pemerintah. Kan biasanya begitu. Kalau misalnya ada pengadaan barang, ya, pengadaan barang atau pengadaan lab, laboratorium atau pengadaan komputer, ya, di kantor atau di instansi pemerintah, itu kan pasti ada tunjuk pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam hal ini adalah swasta. Apakah toko-toko komputer itu ada CV-nya, punya CV, punya PT, atau mereka juga sebagai konsultan. Jadi misalnya dibutuhkan komputer di kantor A, 10 unit. Terus di dalamnya itu komputer itu nanti dipasangkan misalnya jaringan. Terus dikasih connect internet. Dibuatkan software A misalnya. Nah, ini nanti yang kerja PT itu, ya, PT yang ditunjuk, atau hasil lelang atau hasil tender proyek yang dimenangkan oleh PT tersebut. Nah, mereka yang kerja, mereka yang sediakan sumber dayanya, mereka yang sediakan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Nah, seperti itu. Ini perannya swasta dalam e-governance. Membantu dalam modal melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintah untuk e-government dan e-governance. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, seperti itu, ya. Jadi kamu nanti, misalnya tidak kita tahu ke depannya, Anda misalnya jadi manajer IT misalnya, atau dari konsultan IT. Ada kantornya kalian, ada orang-orang dalamnya, ada orang jaringan, ada orang software, ada orang database, ada penjualan, pembelian. Nah, tiba-tiba Anda dapat proyek dari negeri, dari pemerintah, ya. Nah, ini Anda siapkan tenaga IT-nya, orang jaringannya, orang programmernya, sehingga bisa mereka SDM-nya ini yang ada di perusahaanmu bisa mengerjakan proyek-proyek yang ada di kantor-kantor pemerintah. Itu yang dimaksudnya. Nah, seperti itu. Peran pihak swasta dalam e-governance. Ya. Selanjutnya, model governance. Model utama e-governance adalah beberapa model penyampaian utama dalam e-governance. Di sini ada yang namanya government to citizen atau government to customer. Pemerintah ke masyarakat atau pemerintah ke pelanggan. Ada namanya juga atau disebut dengan G2C.
G2C, terus government to business, pemerintahan untuk bisnis. Bisa Anda lihat ya. Terus government untuk government, pemerintahan untuk pemerintahan. Tapi untuk materi ini ya, karena masih banyak materinya ini ya, nanti kita lihat untuk pertemuan berikutnya ya, mengenai model-model utama daripada e-government. Tapi kalau Anda lihat ini ada beberapa model ya, penyampaian utama dalam e-gov. Ada G2C, G2B, dan G2G ya. Nanti kita lihat materi berikutnya itu. Terus selanjutnya definisi e-government menurut Bank Dunia. Apa artinya ini? Electronic government refers to the use by government against of information technology such as wide area network, the internet, and mobile computing. They have the ability to transform relation with citizen, business, and other arm of government. Apa artinya ini dalam bahasa Indonesia ini? Pengertian government menurut Bank Dunia apa artinya ini? Siapa yang lulus TOEFL kan ini? Siapa yang lulus TOEFL apa artinya ini? E-government, dong? Apa? E-government digunakan untuk menyediakan apa kayak ini? Menggunakan teknologi informasi seperti apa ini? Wide area network ya, internet dan mobile computing atau komputer bergerak yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan badan pemerintahan. Nah, itu maksudnya ya, pemerintahan referensi e-government menurut Bank Dunia. Jadi e-government ini menyediakan yang bisa digunakan, maksudnya ini bisa digunakan untuk teknologi informasi seperti wide area network, internet, mobile computing atau komputer bergerak yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan penduduk atau masyarakat, bisnis, dan beberapa badan pemerintahan lainnya. Nah, ini yang maksud dengan definisi government menurut Bank Dunia. Nanti Anda baca ya. Terus selanjutnya manfaatnya meningkatkan efisiensi. Nah, jelasnya dengan adanya government ini semua layanan akan lebih efisien daripada tidak menggunakan government-nya. Mungkin yang tadinya mungkin kita urus misalnya 2 jam selesai, bahkan ini tidak sampai 2 jam ya. Misalnya hitungan menit sudah selesai, lebih efisien. Terus peningkatan layanan. Dengan adanya government, pelayanan itu mungkin yang tadinya pelayanannya yang dilakukan oleh 1-2 pelayanan ya baru bisa selesai. Mungkin nih dengan adanya government, pelayanannya pada masyarakat bisa lebih banyak lagi, misalnya 10, 20, dan 30 ya, seperti itu. Sama misalnya kalau kita pergi di bank ya, Anda kalau biasa pergi di bank, kalau kita misalnya mengurus ya, buka rekening, bukan menabung ya. Kalau menabung itu jelas antrinya banyak sekali ya. Sama Ji, tapi memang sudah begitu ya, ada sistem antrian. Misalnya Anda yang buka rekening dan lain sebagainya, Anda ingin menanyakan sesuatu, harus Anda melalui customer service. Nah, Anda ambil nomor antrian ya. Tapi sudah bagus, artinya dengan adanya sistem yang dibuat oleh perbankan ya. Seperti itu. Mungkin ada rasa lama ya, tapi kalau tidak seperti itu pasti lebih lama lagi. Nah, memang kalau saya juga sebenarnya kalau misalnya biasa ke bank itu, kalau saya ketemu misalnya datang ke customer service-nya itu waktunya bisa selesai sekitar setengah jam. Misalnya mau buka rekening ya, mau cetak transaksi ya, laporan keuangan misalnya seperti rekening koran, itu lumayan lama juga, sekitar setengah jam.
Tapi tapi itu sudah ada sistem, karena banyak memang yang harus dipenuhi, agak lama setengah jamnya per orang. Nah, seperti itu. Bahkan 15 menit sudah selesai, tapi tergantung dengan apa yang menjadi keluhan atau masalahnya. Nah, seperti itu. Terus government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu. Nah, dengan adanya government dapat membantu pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukannya. Terus government berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Jelasnya dengan adanya government, semua transaksi, ya, transaksi yang berupa transaksi sudah dapat dikontrol, ya, atau diawasi dengan adanya sistem-sistem informasi yang ada yang dibuat. Nah, seperti itu. Kalau tidak menggunakan aplikasi atau sistem, misalnya transaksi yang terutama yang berhubungan dengan transaksi keuangan, ya, atau pembayaran bersifat keuangan dan lain sebagainya, ya, itu akan tidak ketahuan nanti laporannya bagaimana, laporan keuangannya bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau dengan adanya aplikasi misalnya government ini dalam bidang keuangan, dan otomatis dapat membantu pemerintah sehingga bisa berkontribusi terhadap kebijakan ekonomi. Selanjutnya, manfaat kontributor reformasi utama. Jadi dengan adanya government ini banyak sekali yang direformasi, ya, terutama yang dari sistem pelayanan. Mungkin di situ dipasang misalnya yang melayani misalnya masyarakat 5 orang. Dengan adanya government mungkin tinggal 1 orang. Nah, 3-nya mau kemana, ya? Itu istilahnya ini mengurangi tenaga manusia, karena sudah menggunakan sistem informasi atau aplikasi. Nah, seperti itu. Ya, government membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya. Nah, seperti ini. Makanya biasa itu kalau misalnya akan saya katakan bahwa Anda harus menggunakan layanan-layanan yang ada di pemerintahan, terutama dalam bidang teknologi informasi, ya. Nah, seperti itu. Sehingga bisa kita percaya, ya, atau kalau kita pernah rasakan, kita gunakan layanan tersebut, ya, pasti Anda paham dan Anda percaya bahwa layanan pemerintah itu ada, ya. Nah, seperti itu. Kalau Anda tidak pernah gunakan, ya bagaimana mau tahu, ya. Terus government meningkatkan transparansi dan tanggung jawab. Nah, jelas dengan adanya government semua terbuka, tidak tutupi, ya. Semua jelas tanggung jawab, ya. Karena ini yang kerja di sistemnya bukan manual tapi sistem. Hanya saja di sini, walaupun misalnya canggihnya teknologi, tapi tetap yang gunakan kan manusia. Tergantung lagi dari manusianya. Kalau manusianya misalnya salah-salah atau ingin mendapatkan keuntungannya dari aplikasi atau dari government yang ada, bisa. Government kan hanya alat saja, hanya sistem. Tapi yang kendalikan adalah manusia. Nah, dibutuhkan ini kejujuran. Nah, dibutuhkan kejujuran. Seperti itu. Selanjutnya, tujuan government, transparansi dan akuntabilitas publik melalui government. Ada good government, good governance, pemerintahan yang bersih atau baik. Bagaimana yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik atau bersih? Ya. Yang pertama itu melayani masyarakat. Ya. Biasanya kalau pemerintahan masih ada pungutan liar. Ada pernah temukan begitu? Anda mengurus, Anda bayar. Atau Anda melalui, sini saya uruskan, misalnya ada begitu, melalui orang-orang calo, seperti itu, calo, sini saya uruskan dan sebagainya. Anda membayar, Anda pernah lakukan seperti itu?
Pernah Pak. Makanya seperti itu Anda berarti Anda datang manual. Karena Anda tidak memanfaatkan teknologi informasi. Makanya cari tahu, bisa tidak? Kantor ini Anda tidak. Teknologi informasinya misalnya semua urus misalkan apa yang misalnya apa biasa Anda urus sebenarnya biasanya Anda urus seperti yang pemerintah. Kalau mahasiswa mungkin belum ada urusan dengan pemerintah nih, hanya menunggu saya beasiswa ya dan bantuan. Jadi kalau macam-macam kita ini, ya kita banyak sekali yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah, mulai bayar pajak, mulai KTP, mulai itu mungkin mahasiswa SIM, KTP ya, mulai urus pangkat itu kan semua sudah online. Tidak bayar. Kalau lewat manusia lagi kau suruh urus, pasti kau berikan pulsa, pasti kau kasih lagi uang capeknya istilahnya toh. Nah ini maksudnya good governance, jelas ya, bersih dan baik. Tidak sogok menyogok, tidak pembayaran dalamnya. Terus transparansi publik, ini harus diketahui oleh publik umum maksudnya ya, transparansi. Nah laporan keuangan Sulawesi Tenggara, pembangunan proyek ini, makanya ada bisa ditempel-tempel tuh. Jalan, lokasi luas, panjang, dananya sekian, dari sumber APBD. Nah itu transparansi publik itu namanya. Walaupun hanya ditempel loh, tapi ada informasi melalui website. Terus akuntabilitas publik. Nah, ini tanggung jawab, ya harus bertanggungjawabkan kepada umum, ke publik. Maksudnya publik di sini bukan semua masyarakat, kan kita ini memilih wakil rakyat, ya memilih wakil rakyat. Dalam hal ini DPR, ya DPD, ya dan sebagainya, DPR RI, DPR kota, itu yang mewakili kita di bidang pemerintahan, menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh anggota dewan. Nah, jadi bukan kita yang harus mengetahui, Anda anggota dewan yang mewakili kita, mengenai transparansi anggarannya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Kalau ada kesalahan di situ mereka akan sampaikan. Nah, seperti itu ya. Hanya perwakilan, ya, lalu anggota dewan seperti itu. Terus government Indonesia ini banyak Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Sekarang orang tes PNS saja online tuh, orang tes PNS. Sudah pernah ke tes PNS? Sudah pernah? Misalnya ada pendaftaran PNS di SMA, Anda sudah pernah tes PNS? Belum Pak. Ini karena ada motor. Belum Pak, belum. Nah, coba tes. Kalaupun Anda tidak harap lulus, kalau ada misalnya SMA atau karena belum sarjana, ikut saja. Tapi jangan merata 1 tahun dari kita rezeki ya, ikut saja. Kalau ada kesempatan begitu, Anda ikut. Nah, seperti itu. Misalnya dibuka PNS, informasi. Lihat ada SMA tidak? Atau SMK, lah, lihat tidak. Kalau ada, ikut saja. Dapat tahu lulus. Nah, seperti itu. Coba, karena sekarang tes PNS ini kan yang tadi katakan transparan, good governance, keutamaan publik, sudah begitu. Tidak ada yang sogok-sogok lagi, karena susah sistem online tesnya. Terus Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini apa? Ini adalah beberapa government Indonesia ya, government di Indonesia kan. Dirjen Pajak, kan saya bilang tadi. Ini yang paling banyak ini, Dirjen Pajak kan. Dan Kementerian Keuangan. Contoh-contohnya ini government yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi kantor-kantor lain yang menyediakan government yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Ini aplikasi-aplikasinya nih, ada Sinar. Ini maksudnya Sinar ini SIM online ini. Aplikasinya namanya Sinar. Ada aplikasi info BMKG ya, BMKG. Maksudnya ini cuaca, perakiraan cuaca ya. Informasi apakah kena hari hujan, berawan. Nah, ini aplikasi e-government. Ada eKTP, ada DJP online, bayar pajak dan sebagainya. Ini
sebagian kecil saja ini, sebagian kecil daripada e-government, ya. E-government masih banyak aplikasi atau sistem informasi yang lain, ya, yang bisa Anda gunakan dalam hal e-government, ya, pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah berupa teknologi informasi. Hambatan, jelas nih, walaupun bagus e-government pasti ada hambatan dan tantangannya. Sistem itu sebagus-bagusnya sistem pasti ada hambatan dan tantangan. Maksudnya hambatan dan kekurangan kah, masalahnya kah. Yang pertama, kultur berbagi belum ada. Nah ini, maksudnya budaya berbagi. Misalnya kalau Anda tahu, Anda mungkin tidak kasih tahu teman yang lain. Nah seperti itu. Kultur berbagi, sharing istilahnya, sharing. Siapa yang tahu itu saja yang bisa. Yang hambatannya itu. Karena kita kan malasnya pusing. Seperti itu tuh, biarnya ada seperti program ini. Padahal ini dia ada hubungannya dengan kita, ya. Walaupun ada juga hubungannya. Nah, ini artinya kultur berbagi belum ada. Artinya berbagi informasi, ya. Kultur mendokumentasi belum lazim. Nah, ini seperti ini. Terus langkahnya sumber daya yang handal, tidak adanya SDM. Ya, kalau kita misalnya membuat e-government, tidak ada SDM yang handal, ya. Artinya mungkin di kantor situ, mungkin di kantor pemerintahan misalkan, kalau misalnya mereka disuruh buat e-government mengenai kantornya, pelayanan yang ada di kantornya, mungkin diambil dari orang lain, dari pihak ketiga swasta, ya. Artinya tidak ada sumber daya PNS yang ada di kantornya yang dapat membuat e-government. Terus infrastruktur belum memadai dan mahal. Nah, mahalnya perangkat-perangkat, ya, perangkat keras, ya, dan perangkat lunak untuk membuat e-government atau sistem informasi. Jelaskan butuh biaya, ya, butuh alat, butuh software untuk membangun sebuah e-government. Tempat akses yang terbatas, ya. Tidak semua daerah yang ada di Indonesia ini terkoneksi dengan internet, Makanya yang biasa ada governmentnya itu di, ya, kabupaten, Nah, kabupaten jarang, di provinsi itu, nah, di provinsi. Apalagi kalau di desa mah ada governmentnya, karena tidak ada internet, tempat akses yang terbatas. Ini hambatan-hambatan, sebagian hambatan daripada implementasi daripada Lanjutnya, rangka arsitektur government. Jadi bisa lihat di sini, ya. Akses portal pelayanan publik. Jadi kalau akses ini berupa jaringannya, jaringan telekomunikasi, internet, dan lain sebagainya. Terus di sini ada portal pelayanan publik. Kalau portal itu seperti website, ya, portal. Orang bilang portal itu berarti website. Website pendidikan, kesehatan, kependudukan, perpajakan, dan lain sebagainya. Terus organisasi pengolahan dan pengolahan informasi, pengelolaan dan pengolahan informasi. Ada kepresidenan, ada kementerian dan lembaga, ya, ada Pemda, ada utilitas publik, ya, dan lain-lain. Terus infrastruktur dan aplikasi dasar, ada e-billing, ya, ada governance, dan lain-lain. Standar security, ya, keamanannya, autentikasi, authority, ya. Terus public, kunci publik, pelayanan, maksudnya pelayanan dari segi pelayanannya. Terus ada internet, ya. Terus ada elektronik data, ya, data elektronik data. Jadi ini disebut dengan yang pertama, manajemen pemerintahan,
Terus di sini kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada kerangka peraturan, di sini ada kebijakan, ya. Jadi manajemen pemerintahan ada kebijakan. Di sini dalam masyarakat itu pasti ada aturannya. Jadi ini yang disebut dengan nanti Anda lihat lagi, saya share ini materinya ya di Google Classroom, kerangka arsitektur daripada e-government. Selanjutnya tingkat pelaksanaan e-government. Tingkat pertama adalah persiapannya. Pembuatan situs informasi setiap lembaga. Jadi kalau Anda membuat situs, ya, disuruh misalnya Anda kerja di kantor PNS misalnya, di PNS ya, ASN, jadi ASN. Anda disuruh buat website mengenai kantor itu. Anda bisa tidak membuat website? Misalnya Anda kerja di kantor Dinas PDK, Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Anda di sini tahu orang IT, misalkan Anda disuruh dengan bosnya Anda, ya, untuk membuat website mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Anda bisa tidak? Nah, itu pertanyaannya. Membuat website itu. Ya. Bisa? Itu yang pertama. Kita apakah nanti Anda jadi pegawai atau konsultan atau pengusaha, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi misalnya kalau Anda semua sebenarnya bisa, ya, Anda buatkan yang berhubungan dengan sistem informasi, ya. Terus ini yang pertama ini, ya, pembuatan situs informasi setiap lembaga. Penyiapan SDM, sumber daya manusia. Harus kita siapkan sumber daya manusia. Terus penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana, ya, misalnya internet, ya, atau misalkan sarana misalnya dalam bentuk transportasi, ya. Ini persiapan awal ini, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Selanjutnya tahap kedua, pematangan, pembuatan situs informasi publik interaktif. Jadi Anda buat situs, orang bisa tanya, kamu bisa jawab. Kan begitu, itu interaktif. Jadi kalau Anda buat website itu, bikin kolom komentar di bawahnya. Jadi kapan ada orang bertanya di situ, Anda balas. Nah, itu maksudnya, ya. Pembuatan terbuka keterhubungan dengan lembaga lain. Jadi di sini situsnya itu bisa terkoneksi dengan lembaga lainnya. Terus ketiga, pemantapan, pembuatan situs transaksi pelayanan publik, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Terus pemanfaatan, nah ini yang tadi, ya, pembuatan aplikasi untuk pelayanan bersifat government, pemerintahan untuk bisnis, dan pemerintahan untuk masyarakat, citizen, ya, yang terintegrasi. Itu, ya, itu tahap-tahap membuat e-government. Selanjutnya, sini kesimpulannya, e-government merupakan salah satu tools untuk mencapai kondisi di mana sebuah pemerintah dapat dikatakan sebuah good governance. Good governance artinya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, ya. Bagaimana itu dalam suatu pemerintah? Dalam itu tidak ada korupsi, tidak ada calo, ya, tidak ada pungutan liar, birokrasinya tidak susah, mudah akses, layanan yang cepat. Itu namanya good governance, ya, seperti itu. E-government Indonesia masih belum maksimal, nah, belum maksimal. Tapi memang ada beberapa saja yang dibuatkan e-government, terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Karena ini kan di sini masyarakat selalu melakukannya atau diberikan pelayanan oleh pemerintah. Nah, diberikan pelayanan oleh pemerintah karena khususnya itu di kota-kota ibu kota, ya. Kalau di desa tidak mungkin
ada namanya government. Kalau Indonesia ini belum maksimal. Artinya government Indonesia yang masih belum maksimal karena tidak semua juga pemerintah yang menyediakan government, ya. Yang tersediakan itu yang berhubungan dengan pelayanan publik, ya, pelayanan publik. Belum semua masyarakat Indonesia mengetahui keberadaan e-government dikarenakan kurangnya sosialisasi. Nah, kalau Anda tidak tahu itu apa e-government, Anda tidak akan tahu, ya. Nah, makanya kurangnya sosialisasi. Jadi seperti ini materi mengenai e-government atau pemerintahan elektronik, ya. Artinya di sini kesimpulannya semua itu terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sudah menggunakan teknologi informasi, baik itu berupa website atau bisa diinstal di Play Store dan sebagainya, yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses, ya, informasi tersebut lebih cepat dan lebih efisien. Saya kira itu materinya hari ini, ya, mengenai e-government. Silakan kalau Anda yang ingin tanyakan sambil saya cari absennya dulu, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Lalu absen dulu, ya. Sebenarnya ini saya mau kasih tugas tadi 21, artinya 2 kali teori, 1 kali tugas, tapi tidak jadi, ya. Jangan kita teori terus baru Anda tidak pernah tugas, ya, seperti itu. Tapi jangan kita lihat lagi, ya, sosio informatika deh. Ada Aidit? Hadir, Pak. Oke. Iton? Muhammad Andri Kurniawan? Siti Rahmawati? Hadir, Pak. Terus Aldril Rijal? Rino Santiago? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Aldi Sugianto? Aldi? Cici Septianti? Hadir, Pak. Ketut Matayasa? Hadir, Pak. Muhammad Said Fadil? Mesias? M. Safril Nur Fazi? Putri Asrianti? Teja Gentara? Ahmad Munfajar? Hadir, Pak. Muhammad Trifaldi? Sulis Setiawati? Sulis? Hadir, Pak. Rehans G. Jeffrey? Dinda Paradila?
Hadir, Pak. Khairul. Hadir, Pak. Muhammad Fadel. Muhammad Fadel. Ada? Abdul Malik. Muhammad Farhan. Hasrin. Fatur Rahman. Anissa Fika Putri. Alda. Hadir, Pak. Muhammad Rinaldi. Hadir, Pak. Asrif Izama Permana. Nurul Latifa. Nurul. Hardiansa. Pika Anissa Saputri. Ien. Ien Shizuka ada? Ada tadi, Pak. Ada tadi, Pak, tapi tidak keluar. Yang keluar. Dian Ramadhani. Ada? Nardi. Terus Haikal. Ersandi. Siti Hasnaini. Hadir, Pak. Oke. Jadi itu ya mengenai mata kuliah pertemuan ketiga e-government-nya atau pemerintahan elektronik. Nanti masih banyak Anda baca-baca lagi ya mengenai apa itu government. Oke, sekian dulu materi ini. Semoga bermanfaat. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.